233 aturan yang harus dipatuhi wanita 3. Rasa sakit menyebar di dalam hati Leng Xicheng. Selama itu, Gu Qingqing tidak pernah mengalami fluktuasi sama sekali. Gu Qingqing juga tidak mengerutkan kening dan berbicara buruk kepada Leng Xicheng setiap kali ia pulang setelah menghabiskan waktu untuk bersenang-senang di luar. Sekarang, setelah Ni Zining kembali, nada bicara Gu Qingqing dengan Leng Xicheng menjadi lebih keras. Bahkan, sampai menyebutkan perceraian sekali atau 2 kali. Ni Zining baru saja kembali selama beberapa hari dan mereka berdua baru bertemu beberapa kali. Sedangkan, Leng Xicheng sudah menikah dengan Gu Qingqing selama 3 tahun. Apakah Ni Zining begitu penting bagi Gu Qingqing? Padahal, Gu Qingqing dan Leng Xicheng telah menikah dan 3 tahun telah berlalu. Kemarin, Leng Xicheng masih dengan bodohnya berpikir bahwa Gu Qingqing akan bersedia untuk memiliki anak dengannya dan memutuskan untuk melepaskan masa lalunya dengan Ni Zining. Tetapi, tanpa disangka, pagi ini Gu Qingqing dan Ni Zining sudah reuni dan kembali baik lagi. Gu Qingqing, kamu baik. Kamu benar-benar sangat baik, sindir Leng Xicheng sambil menggertakkan giginya. Untuk sesaat, ia bahkan ingin merobek Gu Qingqing hidup-hidup. Leng Xicheng pun memegang pergelangan tangan Gu Qingqing semakin erat dan semakin kuat. Kemudian, ia membawa wanita itu ke pinggir jalan kecil. Leng Xicheng, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, pekik Gu Qingqing dengan terkejut. Pergelangan tangannya terasa sangat sakit hingga ia melepaskan tali Wells kecil yang sedari tadi dipegangnya. Wells kecil memiringkan kepalanya, tampak terkejut dan bingung. Jelas-jelas jalan utama adalah jalan untuk kembali. Apa yang kedua orang ini lakukan dengan pergi ke tempat lain? Karena mereka pergi, Wells kecil juga mengikuti mereka sambil mengayunkan ekornya. Gu Qingqing diseret oleh Leng Xicheng sepanjang jalan. Jari-jari Leng Xicheng seperti penjepit besi yang menjepit pergelangan tangan Gu Qingqing dengan erat. Gu Qingqing tidak bisa melepaskan diri sama sekali, apalagi melarikan diri. Leng Xicheng, lepaskan tanganku. Sakit, kata Gu Qingqing yang terus berjuang mati-matian. Namun, Leng Xicheng malah seperti singa marah yang tidak memedulikan permohonan dan perlawanan mangsanya. Tempat ini sangat mirip dengan situasi Villa Xishan. Rumah-rumah dibangun di bukit dan relatif kosong. Meskipun ada servis pemangkasan dan penghijauan secara teratur di bagian pemukiran, hutannya dalam dan gunungnya tinggi. Semakin dalam, beberapa rumput masih tumbuh cukup panjang. Leng Xicheng yang diliputi amarah menyeret Gu Qingqing ke dalam semak-semak. Semakin berjalan ke dalam gunung, semak-semak juga menjadi semakin panjang. Ada beberapa rumput kering yang hampir menggores kaki Gu Qingqing. Gunung di atas terlalu tinggi. Jangankan villa, bahkan tidak ada bangunan sama sekali. Hanya ada pavilion untuk tempat beristirahat. Tidak peduli mau dilihat seperti apa, Leng Xicheng menyeret Gu Qingqing ke tempat kejadian perkara pembunuhan. Leng Xicheng, kamu sudah gila. Lepaskan tanganku. Lepaskan. Gu Qingqing terus meronta. Saat mereka berjalan beberapa langkah lagi, tempat itu semakin tersembunyi dan semakin tidak ada orang. Gu Qingqing berusaha keras untuk membebaskan diri sampai 2 kali. Meskipun ia tidak bisa menyingkirkan tangan Leng Xicheng, setidaknya ia malah berhasil menghentikan langkah Leng Xicheng. Leng Xicheng gila. Ia sudah gila. Ia hampir dibuat gila oleh Gu Qingqing. Leng Xicheng selalu berpikir bahwa Gu Qingqing tidak punya hati. Tidak peduli berapa banyak kali ia melemparkannya, Gu Qingqing tetap berekspresi dan bersikap tenang. Tak disangka, Leng Xicheng salah. Ia sangat salah. Gu Qingqing memiliki hati untuk menyukai seseorang dan bertekad untuk bertahan. Hanya saja, orang yang di dalam hatinya bukan Leng Xicheng. Leng Xicheng memegang lengan Gu Qingqing dengan erat. Amarahnya meledak-ledak seperti angin topan yang tidak terkendali dan ingin mencari tempat untuk menerobos. Saat Leng Xicheng melihat Gu Qingqing yang mengerutkan alis dengan ekspresi kesakitan, barulah ia menyingkirkan tangannya dengan panik, seolah-olah tangannya memegang sesuatu yang panas. Leng Xicheng menundukkan kepala dan melihat tanda jarinya yang membekas dengan jelas di pergelangan tangan Gu Qingqing. Ia pun cepat-cepat melepaskan tangannya. Gu Qingqing tidak memedulikan rasa sakit di tangannya. Ia menggigit bibir bawahnya, lalu berbalik dan berlari pergi. Gu Qingqing ingat, Luo Qingsui pernah mengatakan bahwa Leng Xicheng menderita autisme ketika ia masih kecil. Leng Xicheng paranoid dan agresif, bahkan pernah berani menusuk ayah kandungnya dengan pisau. Leng Xicheng tidak mencintai Gu Qingqing, tetapi masih tidak membiarkan istrinya menyebabkan gosip di luar. Hal ini membuatnya marah. Apakah ia akan benar-benar dibunuh oleh Leng Xicheng? Baru saja Gu Qingqing berlari tidak sampai 2 langkah,
sebuah lengan terentang di depannya dan langsung menariknya kembali. 234 aturan yang harus dipatuhi wanita 4. Tak lama setelah itu, punggung Gu Qingqing menabrak dada yang kuat. Ia juga bisa merasakan suhu tubuh yang tinggi, ditambah lagi dengan napas panas yang menyapu belakang punggungnya seperti ini. Leng Xicheng menundukkan kepala dan langsung melihat memar di pergelangan tangan Gu Qingqing. Ia merasa sedikit menyesal dan sedikit sakit hati. Jelas Leng Xicheng sangat kesal dan ingin membunuh Gu Qingqing tadi. Tetapi, ketika ia melihat Gu Qingqing mengerutkan kening dan memar di pergelangan tangannya, ia tidak tahan melihat ekspresi Gu Qingqing yang tidak nyaman. Gu Qingqing masih berpikir bahwa Leng Xicheng benar-benar akan melakukannya. Leng Xicheng bisa saja membunuhnya. Di sini benar-benar tidak ada orang. Gu Qingqing bahkan tidak tahu bagaimana ia akan mati di sini. Gu Qingqing hanya bisa memanggil Wells kecil, cepat. Cepat pergi panggil orang lain. Samoyed bukan hanya anjing yang bersemangat dan aktif, tetapi kecerdasannya juga terbilang tinggi di antara jenis-jenis anjing lain. Wells kecil mengayunkan ekornya, menoleh, dan melihat kedua pemiliknya sedang berpelukan bersama. Gu Qingqing masih terus menyuruhnya kembali. Gonggong Wells kecil, lalu mengayunkan ekornya dan pergi. Setelah anjing itu pergi, Gu Qingqing segera melawan. Tetapi, Leng Xicheng memeluknya terlalu erat hingga ia hampir tidak bisa bernapas. Gu Qingqing pun memberontak, Leng Xicheng, lepaskan aku. Gu Qingqing tidak tahu apa yang ingin Leng Xicheng lakukan. Tetapi, apapun itu, pasti bukanlah hal yang baik. Jika ada suatu hal atau suatu pertanyaan, mereka bisa kembali ke rumah dan menutup pintu rapat-rapat untuk membahasnya. Mengapa Leng Xicheng harus menyeret Gu Qingqing ke tempat terpencil seperti ini? Leng Xicheng, apa yang kamu lakukan? Jika kamu melakukan ini karena aku berbicara dengan Ni Zining tadi, maka itu tidak perlu. Gu Qingqing segera berkata, Ni Zining sudah bertunangan dengan Su Zijin dan dia orangnya sangat setia. Selama dia berjanji untuk bersama Su Zijin, dia pasti tidak akan meninggalkannya selama tidak terjadi suatu hal yang sangat besar. Belum lagi, orang tuanya juga selalu tidak menyukaiku. Dia sangat berbakti. Aku dan dia sudah pasti tidak mungkin. Gu Qingqing ingin menjelaskan hubungannya dengan Ni Zining. Sebenarnya, ketika Ni Zining bertemu dengannya, Ni Zining masih sedikit mencurigai alasannya menikahi Leng Xicheng dan merasa kehilangan. Tetapi, Ni Zining memang tidak akan melakukan hal yang berlebihan seperti itu dan juga tidak berpikir bahwa mereka akan kembali ke hubungan mereka sebelumnya suatu hari nanti. Sayangnya, Gu Qingqing tidak mengira bahwa kata-katanya ini malah membuat Leng Xicheng menjadi semakin marah. Dalam hati Gu Qingqing, dia menilai Ni Zining sebagai seseorang yang setia, berbakti, dan bertanggung jawab. Jika dia belum bertunangan dan orang tuanya tidak membenci Gu Qingqing, mereka sudah pasti akan bersama, kan? Bahkan, jika Gu Qingqing tidak berselingkuh dan tidak bercerai, hatinya penuh dengan Ni Zining dan dia memberikan Ni Zining penilaiannya yang begitu tinggi, pikir Leng Xicheng. Tak berhenti sampai di sana, Leng Xicheng terus berpikir, jika begitu, apa bedanya Gu Qingqing menceraikanku dengan kembali bersama dengan Ni Zining? Dalam hati Gu Qingqing, hanya ada Ni Zining. Meskipun aku tetap berada di sampingnya, dia tidak menganggapku lebih dari sebuah cangkang tanpa jiwa. Setelah 3 tahun menikah, dia bahkan begitu tidak bersedia untuk memiliki anak denganku. Apakah masih ada artinya jika aku mempertahankan Gu Qingqing? Leng Xicheng tiba-tiba melepaskan tangan Gu Qingqing. Hal ini membuat Gu Qingqing sedikit bingung dan menoleh. Leng Xicheng menatap Gu Qingqing dengan tatapan yang asing dan sangat dingin, seolah-olah ingin Gu Qingqing segera meninggalkan dunianya. Leng Xicheng memejamkan mata sejenak, kemudian membukanya lagi. Cahaya di matanya memudar dan wajahnya dipenuhi ekspresi dingin. Kamu harus ingat, aku yang memulai permainan ini dan harus aku juga yang mengakhirinya. Ingin bercerai? Baiklah, tunggu sampai aku sudah bosan bermain denganmu dan lelah dengan kehadiranmu di sisiku. Aku akan segera menarikmu ke kantor catatan urusan sipil. Tapi, jika kamu berani melakukan hal yang menghina reputasiku sebelum itu, aku pasti tidak akan mengampunimu dengan mudah. Aku tidak akan mengampuni keluarga dan temanmu. Setelah Leng Xicheng berkata begitu, ia seperti tidak ingin melihat Gu Qingqing lagi. Ia segera mendorong Gu Qingqing dengan keras, lalu melangkah lebar-lebar menjauh dan meninggalkannya. Selanjutnya bab 235 aturan yang harus dipatuhi wanita 5.